Halo Marsian, selamat datang kembali di Marscast, podcast dari UKM Mars yang hadir dengan One Story Endless Inspiration. Aku Atika Salaliza dari Departemen HRD yang hari ini bakal nemenin kamu dalam obrolan seru dan penuh wawasan. Topik kita kali ini cocok banget nih buat kamu yang punya jiwa entrepreneur tapi masih duduk di bangku kuliah. Di sini kita akan bahas program keren nih dari kampus, yaitu PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Dan hari ini aku nggak sendiri nih. Di sini aku udah ditemenin sama seorang mahasiswa inspiratif yang pernah ikut PMW dan mulai bisnisnya dari nol. Yuk kita sapa langsung Kak Reno Saputra. Hai Kak Reno, boleh kenalan dulu nih ke pendengar Marskes. Kakak sekarang sibuk apa aja dan kuliah di jurusan atau prodi apa? Halo Mas Kes, kenalin kakak Rena Saputra, kakak dari jurusan Teknik Kimia, program studi di M4 Teknologi dan Industri. Sekarang kakak sedang berada di semester 6. Tentunya untuk sekarang sibukan kakak sedang melaksanakan magang, di mana kakak sudah melakukan penyusunan laporan untuk kerja bakti juga. Itu sih kalau untuk sibukan sekarang. Oke. Bisa jelasin secara singkat nggak nih Kak, apa sih itu VMW dan siapa aja yang boleh ikut program ini? Jadi PMW itu merupakan program mahasiswa usaha, di mana program ini itu ditujukan untuk mewadahi mahasiswa yang mempunyai minat ataupun mempunyai suatu ide dalam memulai suatu usaha, atau mereka yang sebelumnya sudah mempunyai usaha. Jadi di program PMB ini mereka bisa nih untuk memulai usaha mereka ataupun mengembangi lah usaha yang sudah ada. Oke, keren banget nih ya Kak programnya. Dan Kakak ikut PMW ini di tahun berapa nih? Dan waktu itu bentuk benefit dari PMW ini apa aja sih Kak? Jadi kakak itu ikut PMW ya, program mahasiswa wirausaha, itu pada tahun kemarin, di tahun 2023, di mana kakak tidak sendirian untuk ikut dalam program ini. Kakak bersama 3 rekan kakak, di mana untuk uh, kategori ataupun jenis dari yang kakak ikuti adalah di bidang boga ya, tepatnya di bidang makanan, cemilan untuk mahasiswa itu. Di sini juga mungkin sedikit kakak jelasin ya, apa saja sih yang kakak dapetin ketika mengikuti program PMB ini. Pertama, tentunya dengan mengikuti PMB ini, benefitnya adalah kita diajarin gitu, gimana sih memulai bisnis yang benar, terus juga bagaimana menyusun uh, keuangan, kemudian juga menentukan sasaran dari pelanggan kita, kemudian juga diajarin gimana menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha yang tidak pantang menyerah, dan juga selalu bisa untuk tetap konsisten dengan tujuan yang kita inginkan. Oke, berarti program ini sangat nyiapin mental dan manajerial dalam berbisnis ya Kak? Iya benar. Nah, boleh ceritain nggak nih Kak, waktu Kakak ikut program PMW, proses apa aja sih yang dilaluin mulai dari seleksi ide, pitching, sampai akhirnya dapat pendanaan? Jadi kalau untuk di tahun kemarin ya, proses dari pelaksanaan PMW itu dimulai dari pertama ada sosialisasi terlebih dahulu ya, di mana sosialisasi ini itu ditujukan untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya, agar mereka tuh tahu gitu ada program mahasiswa usaha, dan juga apa saja persyaratannya, kemudian siapa saja yang bisa untuk ikut. Nah itu dijelasin lah, dan diberi juga gambaran mengenai apa saja yang harus dipersiapkan jika memang pengen ngikutin kegiatan kayak gini. Nah selanjutnya itu di tahapan
ide ya, dimana kita harus bisa untuk mencari ide usaha nah, ataupun inovasi yang akan kita tawarkan untuk dipesertakan dalam program PMW ini. Karena juga di tahun kemarin itu kakak ikut PMW untuk skema yang usaha yang sudah ada. Jadi kakak akan diskusi bersama dengan 3 rekan kakak tadi serta juga dosen pembimbing untuk bisa memetakan apa yang menjadi hal yang harus dikembangkan gitu, bagian-bagian mana yang harus dikembangkan, kemudian juga apa saja yang kurang gitu di usaha kakak yang sebelumnya sudah kakak lakukan, sehingga harapannya ketika mengikuti program PMW itu bisa ada peningkatan. Kemudian setelah dari proses pencarian ide, lanjut ke proses pembuatan proposal. Nah, di proses pembuatan proposal ini itu juga kita harus benar-benar uh, memperhatikan gitu untuk pedoman dari kegiatan PMW itu. Karena setiap tahunnya itu bakal ada buku panduan untuk pelaksanaan PMW ini mengenai sistematika pembuatan proposalnya seperti apa, kemudian juga format-formatnya seperti apa, bagian-bagian apa yang perlu dijelaskan. Itu semuanya sudah dijelaskan di buku panduan. Tinggal lagi calon peserta harus benar-benar menjadikan buku panduan itu pedoman, karena setiap dari reviewer itu pasti akan beracuan pada pedoman tersebut. Nah, kemudian uh, setelah dari proses proposal, atau proposal tersebut akan diajukan atau didaftarkan ya dalam kegiatan BMW. Nah, setelah dari kita mengumpulkan atau mendaftarkan proposal kita, maka akan dilakukan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini itu berfokus pada sistematika dari penulisan. Jadi bagian-bagian yang ditulis ataupun terdapat dalam proposal itu harus benar-benar sesuai dengan panduan. Nah, jadi kalau memang sudah mengikuti buku panduan, maka kemungkinan untuk dia lulus di seleksi administrasi ini sangat besar. Lanjut, ketika nantinya mereka sudah lulus untuk seleksi administrasi, maka akan ada seleksi pitching deck gitu. Jadi di mana di seleksi pitching deck atau substansi ini itu setiap dari tim yang mengusulkan proposal dalam kegiatan PMW ini akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint kegiatan mereka dan juga usaha apa sih yang mereka tawarkan gitu. Dan juga dijelasin juga keunggulan produk mereka apa, kemudian juga varian produk mereka ada apa saja. Dan di tahapan pitching deck atau substansi ini juga itu akan ada dosen di luar yang memberikan pertanyaan lah kepada kita agar memastikan apakah kita itu benar-benar serius lah untuk mengikuti PMW. Nah, setelah nantinya kita itu sudah dinyatakan lulus juga untuk substansi, maka akan ada proses penentuan gitu melalui penilaian untuk kelompok mana saja yang akan lulus dengan parameter dari seleksi administrasi dan juga seleksi substansi tadi. Untuk kelompok yang benar-benar dirasa idenya bagus dan juga berpotensi untuk bisa dikembangin usahanya, maka akan
sangat berkemungkinan terus. Nah, maka setelah itu baru diturunin kelompok mana saja yang lulus pendanaan. Setelah kita lulus pendanaan, itu kita juga ada uh, mentoring, mentoring dari uh, panitia PMW, di mana di saat kita sudah lulus itu akan ada um, pendampingan dari para praktisi yang sudah berpengalaman untuk memulai suatu usaha. Dimana kalau kemarin itu kami itu diwajibkan untuk mengikuti serangkaian monitoring dengan praktisi selama 1 bulan, di mana di 1 bulan itu dilakukan 4 kali pertemuan. Di setiap pertemuan itu akan ngebahas tentang target dari usaha kita berapa dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, kemudian juga perkembangan untuk usaha kita gimana, terus juga bagaimana cara membangun branding untuk usaha kita, itu semuanya dipelajari dan juga diberikan uh, pengetahuan di tahapan mentoring tadi, agar ketika kita juga ngerasa ada yang kurang sesuai dengan kemauan kita, kita bisa juga berkonsultasi lah dengan praktisi-praktisi yang memang sudah berkompeten di bidang bisnis tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi prosesnya lumayan panjang banget nih ya, Kak. Dan apa sih pelajaran paling berkesan nih dari Kakak pas waktu ikut PMW ini? Pelajaran yang paling berkesan menurut kakak ketika kakak mengikuti PMW ya. Pertama itu kakak bisa terbuka lah wawasan kakak tentang bagaimana memulai suatu bisnis sih. Karena sebelum dari kakak mengikuti PMW, itu yang kakak pikirkan ketika kita memulai suatu bisnis adalah bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ternyata ketika kita mulai bisnis itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk konsisten gitu terhadap bagaimana caranya bisnis kita ini bisa berkembang. Karena kalau awalnya kita sudah mindsetnya itu mencari keuntungan yang besar ketika memulai bisnis untuk awal-awal, maka ketika kita tidak mencapai target tersebut, maka itu akan menuruni semangat kita untuk mulai bisnis. Jadi di PMW ini itu diberikan kayak pelajaran dan juga pemahaman tentang bagaimana sih memulai bisnis yang benar gitu dari awal-awalnya gitu. Dasar-dasar dari mulai bisnis. Jadi kakak lebih tahu lagi gitu bahwa bisnis itu bukan tentang keuntungan saja, ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, entah itu dari produk kita, bagaimana produk kita bisa bersaing gitu, kemudian juga bagaimana mengatur keuangan gitu, karena bisnis itu sekalipun dia mempunyai keuntungan yang besar, tetapi ketika manajemen keuangan tidak baik, maka itu juga akan percuma gitu. Jadi kita tidak tahu pendapatan kita berapa, keuntungan kita berapa, sehingga yang perlu untuk mempelajari manajemen keuangan. Dan di PMW ini itu dipelajari dan benar-benar memberikan pengetahuan lah terkait dengan bagaimana menyusun manajemen keuangan, untuk mengatur kapan sih kita harus melakukan produksi, kapan kita harus bisa untuk mengatur kuantitas produksi kita gitu. Jadi di dalam bisnis itu tidak selalu kita tuh harus membuat
suatu produk dengan jumlah banyak gitu. Karena untuk melakukan produksi itu kita harus melakukan analisis pasar terlebih dahulu, karena sekalipun nantinya kita melakukan produksi dalam jumlah yang banyak, tetapi permintaan dari konsumen itu sedikit, itu akan juga berdampak dengan penjualan kita yang menurun. Lebih baik kita melakukan produksi benar-benar melihat dari konsumen yang membutuhkan produk kita gitu. Seberapa banyak sih orang yang senang produk kita gitu. Tanpa kita fokusnya tuh pengen produksi sebanyak-banyaknya, tanpa harus memikirkan apakah produk kita itu bisa semuanya terjual gitu. Oke, berarti banyak banget ya Kak pelajaran yang bisa diambil dari ikut program CNW ini dan ngubah mindset juga dalam berbisnis. Benar sekali. Nah, kakak kan sekarang masih aktif kuliah nih, apalagi kakak sekarang masih menjalankan magang. Nah, apa sih tantangan utama kakak menjalankan bisnis sambil tetap kuliah, dan gimana tuh cara kakak ngebagi waktunya antara kuliah, organisasi, dan bisnis kakak? Jadi sebenarnya dalam memulai bisnis ya, khususnya ketika kita menjadi mahasiswa, tantangan kita adalah memang bagaimana bisa membagi waktu, manajemen waktu, sehingga memang kegiatan perkuliahan itu tidak terpengaruhi lah dari proses kita melakukan kegiatan bisnis gitu. Kalau dari kakak karena untuk bisnis yang kakak jalankan ini bukan kakak sendirian ya, jadi kakak melakukan pembagian tugas gitu. Pembagian tugas terkait dengan siapa yang melakukan proses produksi, kemudian juga siapa yang berfokus pada proses pemasaran, di bidang pemasaran, kemudian juga siapa yang berfokus di pembukuan, di bagian keuangan, sehingga memang kita itu lebih terstruktur gitu dalam menjalankan bisnis. Ketika kita sudah membagi tugas-tugas ya, itu sedikit bisa mengurangi lah dari untuk menjalankan suatu bisnis itu biar tidak memberatkan dan juga mempengaruhi dari pekerjaan kita. Kakak juga selalu membuat jadwal kegiatan kakak selama 1 minggu atau 1 bulan ke depan, sehingga memang kapan kita harus fokus di kuliah, kapan kita harus fokus di bisnis, waktu kita di organisasi. Nah, itu bisa di manajemenkan dengan kita membuat jadwal kegiatan kita. Karena kesibukan kuliah itu memang mengaruhi sih ketika kita menjalankan bisnis. Kadang kita melihat permintaan dari konsumen itu banyak, tapi malah kita tidak bisa produksi dengan batasan entah itu kita sedang ada ujian dalam waktu dekat, sehingga kita tidak bisa untuk fokus di produksi bisnis kita. Tapi dari tantangan-tantangan tersebut ya, kita bisa belajar bahwa memang kita tuh tidak bisa untuk fokus di satu hal saja, tapi kita juga harus belajar bagaimana tetap bisa fokus di dua hal yang berbeda, tapi tetap konsisten dengan hasil yang kita inginkan gitu, tanpa mengaruhi dari keduanya. Itu sih. Keren banget nih manajemen waktu dari Kak Reno ini, dan juga itu kerjasama timnya sangat penting ya Kak di dalam membangun bisnisnya. Oh iya, gimana nih perkembangan bisnis kakak sekarang? Apakah masih berjalan dan berkembang? Dan juga kakak pernah nggak nih ngalamin penurunan di bisnis kakak? Dan apa sih yang kakak lakuin?
Oke. Untuk perkembangan dari bisnis kakak ya. Pertama, sekarang karena kakak juga sedang melaksanakan magang, kakak em, tidak ikut serta dalam proses produksi selama kurun waktu 3 bulan ini. Tapi untuk proses produksi, bisnis kakak ini masih tetap berjalan. Tapi yang penopang tersebut adalah rekan kakak, di mana sekarang eh, bisnis kakak itu sudah bisa jauh lebih berkembang ya dari awal kakak ikut PB ya. Jadi pertama mungkin yang bisa kakak lihat perkembangannya itu bisa lihat dari kemasannya, karena kemasan eh, produk kakak itu awalnya tuh kemasan transparan yang kayak nggak menarik lah gitu, kayak menarik untuk konsumen tuh mau beli gitu. Sekarang alhamdulillahnya sudah ada kemasan baru, kemasan yang memang benar-benar bisa untuk menjaga dari daya tahan produk tersebut, dan juga kemasan yang bisa memberikan daya tarik lah untuk konsumen, sehingga konsumen bisa tertarik untuk membeli produk kakak. Kemudian juga sekarang kakak sudah kakak sudah mendapatkan izin untuk usaha baru-baru ini. Kemudian juga alhamdulillah kakak sudah mendapatkan sertifikat halal, sehingga sekarang sudah bisa untuk menitipkan di, entah itu di pusat oleh-oleh atau masuk ke supermarket. Dan sekarang juga untuk uh, produksi, baru seminggu kemarin alhamdulillah bisa melakukan produksi dengan kapasitas produksi yang lumayan besar ya. Jadi kemarin itu bisa pecah rekor di satu kali produksi itu bisa bikin 100 pieces untuk produknya. Dan alhamdulillah itu juga sudah bisa laku terjual. Sih mungkin kalau sejauh ini untuk perkembangannya. Oke, keren banget tuh Kak. Nah, kalau bisnis Kakak kemarin ada nggak sih penurunan dan gimana tuh cara Kakak ngatasinnya? Tentunya dalam kita mulai usaha ya, berbisnis itu memang ada fasenya kita melakukan penurunan untuk penjualan gitu. Dan kakak juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi ketika memang pada saat itu kakak dan juga rekan-rekan kakak itu sudah mempunyai planning lah. Kalau di bulan ini itu harus penjualnya sekian gitu. Tapi kenyataannya dan realitanya itu ternyata penjualan dari produk kakak tuh menurun, dan itu sangat menurun drastis ya. Itu juga sempat sedikit ngebuat uh, down, dan juga kayak ngerasa apakah usaha ini akan berhenti sampai di sini. Tapi karena uh, kami juga saling menguatkan satu sama lain, sehingga kita juga percaya bahwa ketika kita um, tahu apa penyebab dari penurunan uh, penjualan ini, maka di bulan selanjutnya kita bisa memperbaikinya. Jadi yang terpenting adalah kita harus tahu dulu kenapa sih produk kita ini mengalami penurunan gitu. Bisa jadi pada saat itu memang daya konsumsi dari konsumen itu memang menurun gitu, atau bisa jadi bahan baku ataupun dari produk kita sendiri yang memang mengalami penurunan gitu, sehingga uh, kita harus tetap untuk memastikan terlebih dahulu apakah dari pelanggannya atau dari produk kita. Itu yang kakak lakukan kemarin, sehingga kakak mencoba juga produk kakak ini kenapa bisa nurun, apakah rasanya yang berbeda, kemudian juga
kualitas dari bahan baku yang kakak gunakan itu apakah tidak sesuai dengan seperti yang biasanya gitu. Dan setelah itu bisnis kakak juga lebih stabil lagi karena sudah tahu lah gitu, sudah tahu kalau penurunan itu harus gimana, apa yang dilakuin gitu. Mungkin kalau sebelumnya belum pernah ngerasain kayak titik terendah penjualan yang cuman berapa pieces, itu belum tentu bisa untuk ngelanjutin ke usahanya gitu sejauh ini kan. Tapi karena uh, pengalaman tersebut, jadi sampai sekarang sekalipun mungkin sibukan kuliah dan juga sekarang kakak sedang magang, tapi selalu uh, tekanin sama kawan-kawan kakak kalau produk ini harus kalau usaha ini harus terproduksi, entah itu berapapun nominal dari produk itu yang harus terjual, tapi kita harus tetap konsisten untuk ngembangin lah, sama-sama ngembangin usaha ini. Oke, keren banget nih. Jadi kakak nggak langsung nyerah ya, dan dianalisa lagi apa sih kesalahan dari Iya benar. yang kakak produksi itu. Oke, dan boleh di-share nggak nih Kak, tips dan saran kakak buat mahasiswa yang mau ikut PMW tapi belum pede dengan ide mereka? Jadi buat teman-teman ya yang mungkin mempunyai keinginan gitu untuk mengikuti kegiatan PMW, tapi masih ragu nih apakah ide kalian tuh menarik bagi reviewer atau mempunyai daya tarik gitu kan. Pertama, Kak jelasin kalau ide itu tidak harus yang apa ya, kayak harus itu tuh harus baru gitu, inovasi yang baru gitu. Tapi bisa juga kalian mempunyai ide-ide yang sederhana, tapi cara kalian untuk bisa memberikan suatu keunikan bagi produk kalian. Nah, itu juga menjadi salah satu daya tarik untuk usaha kalian gitu. Apakah usaha kalian itu bisa untuk di uh, didanai atau tidak di program PMB ini? Karena kakak juga usaha kakak itu bisa dibilang usaha yang sudah banyak malah ya. Kakak di bidang uh, cemilan ya, kakak bikin uh, keripik pisang, dimana keripik pisang kakak itu mungkin hampir sama seperti keripik pisang kebanyakan, tapi di sini kakak dengan teman kakak itu ngambil konsep untuk keripik pisang lumer gitu. Jadi nggak banyak yang mereka membuat keripik pisang lumer, tapi kakak dengan rekan-rekan kakak itu mencoba untuk bikin keripik pisang lumer. Itu juga bukan ide yang kayak wow banget gitu ya. Tapi karena um, kita itu mempunyai suatu kayak keunikan dan juga kita melihat bahwa hal tersebut berpotensi, nah itu juga bisa menjadi kayak modal kalian lah untuk bisa mengajukan ide tersebut. Karena terkadang kalian yang memang mempunyai ide yang bagus, tetapi kenyataan di lapangan juga di khususnya di lingkungan kampus kita ya, itu malah untuk minat untuk usaha tersebut malah tidak terlalu banyak. Nah, itu juga kurang sesuai lah gitu. Jadi pemilihan ide itu harus kalian melihat dulu apa sih yang sekarang sedang dibutuhin ataupun sedang viral gitu, sehingga itu bisa menjadi nilai tersendiri lah untuk usaha kalian gitu. Karena mau sebagus apapun ide, ya, kalau tidak terrealisasikan, maka ide tersebut akan percuma. Lebih baik kalian yang punya ide yang kayak bisa bilang biasa-biasa saja, tapi kalian punya keinginan untuk merealisasikan itu, dan juga kalian bisa nih kayak ngelihat mungkin ada
usaha-usaha serupa gitu, produk-produk serupa, tapi kalian punya suatu kreativitas untuk mengembangin lagi suatu hal yang mungkin kurang dari usaha tersebut. Nah, itu bisa juga untuk itu bisa juga menjadi salah satu acuan kalian untuk memulai suatu usaha gitu, atau mencari ide. Karena seperti budaya yang ada di Indonesia ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalian amati dulu usaha yang menurut kalian tuh berpotensi, kemudian kalian tiru nih, entah itu bagaimana proses pemasarannya, kemudian juga bagaimana mereka melakukan usahanya, sampai ke tahap terakhir modifikasi gitu. Kayak kalian ngelihat ada yang kurang, itu yang menjadi inovasi kalian gitu, untuk dikembangin lagi menjadi suatu usaha dan ide untuk kalian mulai usaha gitu. Jadi nggak harus kalian mencari ide yang keterbaruan gitu, karena suatu hal yang ada, suatu yang sudah banyak pun itu sangat berpotensi untuk menjadi ide usaha kalian gitu. Tinggal lagi kalian harus mencari keunikan tersendiri gitu, daya tarik lah untuk produk kalian. Nah, itu yang mungkin perlu beberapa riset dan juga pertimbangan lah sampai kalian nemuin nih, oh ini keunikan dari produk kalian. Wah, bagus banget nih tips dari Kak Reno. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih harapan Kakak buat mahasiswa lain soal semangat wirausaha? Buat teman-teman ya yang mempunyai keinginan ataupun basic-basic di bidang kewirausahaan, kalian harus bisa untuk mencoba gitu, mencoba untuk memulai ataupun ngembangin usaha kalian dengan berpartisipasi lah kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di kampus kita, khususnya untuk mahasiswa Politeknik Indonesia Jaya ya, karena di kampus kita itu sangat memfasilitasi mahasiswanya yang mempunyai minat gitu di bidang kewirausahaan. Contohnya tadi seperti program mahasiswa wirausaha, sehingga kalian kalau pengen ngembangi usaha kalian, kemudian juga pengen memulai suatu usaha, itu bisa banget untuk menjadi wadah kalian lah gitu, membantu kalian dan beri pemahaman tentang bagaimana menjadi wirausaha yang sukses gitu. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut juga kalau ide kalian itu tidak menarik, karena ketika kalian sudah mencoba, kalian akan tahu bagian mana saja yang kurang dan selanjutnya bisa kalian perbaiki. Dibanding kalian tidak mencoba sama sekali. Lebih baik mencoba dan gagal daripada kalian gagal sebelum mencoba. Oke, yuk Masians buat lebih berani berinovasi dan memanfaatkan peluang kayak PMW ini. Oke, luar biasa banget ya pengalaman dan perjalanan dari Kak Reno Saputra. Ternyata kuliah sambil bisnis itu bukan mimpi asal kita mau belajar dan berani ambil langkah dan juga manfaatin peluang yang ada. Nah, Buat Marsians, jangan ragu ya buat mulai dari hal kecil. PMW juga bisa jadi jembatan buat kamu mulai mewujudkan ide bisnis kamu. Bahkan sebelum lulus kuliah loh. Dan juga terima kasih buat Kak Reno Saputra atas waktunya dan juga cerita dan inspirasinya. Pastinya juga makasih juga buat kamu yang udah dengerin Marscast sampai akhir. Jangan lupa buat share episode ini ke teman-teman kamu yang lagi cari inspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah seru lagi. Tetap semangat, tetap inovatif, dan terus bawa perubahan. Marscast 2025, One One Story Story, Endless Inspiration. Inspiration.